Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Jadi kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan chart tentang link karena masuk atas request beberapa teman-teman sekalian. Jadi akhirnya saya putuskan untuk saya bahas, dan di sini saya pribadi akan menggunakan technical analysis dengan metode Elliott Wave ya. Jadi di sini saya memang sudah lakukan analisis juga tadi sebelum saya mulai videonya. Jadi saya akan langsung masukkan aja gambaran-gambarannya ya. Dan terakhir ini potential wave 5 kita. Oke, itu yang terakhir. Nah, sekarang kondisi market itu menunjukkan si Chainlink ini sekalian buat pembelajaran teman-teman ya. Jadi saya sekalian sharing nih biar teman-teman ya setidaknya terlintas lah di pikiran ya. Nah, ini kurang lebih ini adalah B wave-nya kita. Sebentar, oke, ini adalah C wave-nya kita ya. C wave tuh di sini harusnya. Sorry, C wave, yep. Dan ini adalah second wave-nya kita. Yes, betul, kisaran area itu ya. Oke, sorry tadi delay sedikit, guys. Nah, ini kan biasanya kalau misalkan kondisi sebelum wave 3 ini kan pasti terdiri atas wave 1, terus ini wave 2 ya, terus ini wave 3, lalu ini wave 4, lalu terakhir ini wave 5. Nah, begitu pula pada saat koreksi, ini A, B, C correction ya. Jadi kalau misalnya ini saya tambahin, itu kisaran di kisaran area ini. Oke, di kisaran area ini juga. Dan lalu C wave di kisaran area ini ya. Nah, lalu berlanjut lagi ke impulsive wave ya kan, ada wave 1, wave 2, wave 3 dan seterusnya. Lalu masuk lagi nih ke A, B, C correction. Oke. Jadi kalau misalkan secara kasat mata yang saya lihat saat ini di kondisi time frame daily ya. Nah, ini kurang lebih gambaran yang saya bisa lihat itu adalah di sini adalah A correction kita. Ini adalah B wave correction kita ya. Dan di sini adalah C wave correction-nya kita. Oke. Nah, jadi balik lagi ke local C wave itu sometimes bisa terdiri atas wave 1 ya, wave 2, wave 3, kemudian wave 4 dan terakhir wave 5. Oke. Nah, itu yang saya bisa lihat dari kondisi market saat ini. Saya pikir untuk pergerakan si Chainlink ini ya, kita akan lagi masuk ke dalam wave 1 lagi. Jadi kita akan start over dari wave 1 ya, lalu nanti pasti ada koreksi wave 2 sebelum akhirnya ke wave 3. Oke. Nah, wave 1 bisa nggak lebih tinggi dari ini? Ya, tentu bisa aja gitu. Balik lagi, market itu punya kebebasan ya dalam pergerakan, tapi tentunya semua ini sebenarnya di konduktor diatur sama big fund gitu. Dan big fund ataupun orang-orang dengan dana yang cukup besar lah bisa mengontrol kondisi market ya. Ini sementara ada trend line terbentuk di kisaran area ini, dan saya rasa ini sudah breakout ya pada kisaran area ini. Artinya sebetulnya sudah confirm kita udah mulai masuk ke bullish kalau untuk pergerakan saat ini. Lalu oke, ini kalian bisa lihat juga nih sebenarnya ada garis. Nah, ini ya kalau misalnya kalian lihat ya. Intinya ada trend line di sini. Anyway, ini first time buat saya analisis tentang link karena sebelumnya kalian lihat chart saya kosong. Saya memang belum pernah analisis Chainlink, oke. Nah, ini beberapa level yang kita perlu lihat ya, kita perlu perhatikan. Ini adalah bottomnya. Ya, bottom ketemu bottom, lalu bottom lagi, ya, bottom lagi. Pada saat breakout, retest. Sorry. Oke, pada saat breakout, retest. Terus, kalian bisa lihat juga, ini potensi jadi resistance level kita untuk pergerakan berikutnya. Jadi, saya akan coba gunakan Fibonacci. Saya tarik dari swing high to swing low yang terakhir. Ini adalah swing high kita, ya, terakhir swing low-nya di sini. Dan kita dapati beberapa potential level, di mana ini kalau dilihat-lihat, ini kayaknya confluence of resistance ya, kalian bisa lihat di sini. Oke, ini kisaran level-level tahanan kita. Dan 50% ini atau kisaran $62,58 itu berpotensi menjadi level resistance kita juga. Dan seperti yang kita sudah gambarkan tadi, ini kan ada trend line nih di sini. Mungkin di kisaran level $26 itu akan menjadi tahanan untuk pergerakan kita saat ini dan sekaligus menjadi target gitu ya. Karena so far tampaknya market sudah mulai bertahan di atas level 38,2%. Kalau closing hari ini, itu closingnya kayak gini, berarti good guys ya. Ada kemungkinan dia sideways, lalu dia cenderung menguat dan ngetes mungkin kisaran level $26,58 untuk si Chainlink ini. Oke, nah itu kurang lebih gambaran dari time frame daily. Kita coba lihat lagi, kemudian potential resistance dan supportnya dia.
Oke, ini saya tambahkan, lalu kisaran area ini juga, dan terakhir area ini ya, tahanan yang di kisaran area ini ya, ini sebenarnya sih kisaran $26,58 itu. Jadi kita boleh perhatikan di kisaran area-area tersebut guys ya. Kalau misalkan dia memang mampu bertahan di kisaran area ini, maka potensial untuk si Chainlink itu mengalami penguatan kembali itu akan lebih tinggi gitu. Tapi kalau misalkan dia tidak mempertahankan level tersebut, otomatis kita akan mengekspos di kisaran area $19 dan juga $16 ya, itu untuk level bottomnya. Oke. Nah, kita akan coba masuk ke time frame 4 jam. Kita coba lihat di time frame 4 jam. Nah, ini adalah bicara tadi ya, beberapa level yang kita perlu perhatikan berpotensi menjadi tahanan daripada si Chainlink. Lalu kita bisa lihat juga di sini kalau misalkan untuk time frame 4 jam, sebenarnya market itu tampak membentuk seperti range ya. Ini either range atau dia membentuk semacam ascending triangle ya. Mungkin lebih ke arah ascending triangle lah, kita bisa bilang kayak gitu ya. Tapi selain ascending triangle, intinya dia juga membentuk semacam range di kisaran area ini. Jadi ada dua kemungkinan, either marketnya nanti bisa break bawah tapi dia tetap ketahan di situ, karena balik lagi ini adalah range ya. Kan kalian bisa lihat nih, ini adalah first touch-nya dia, second touch-nya dia, lalu ini third touch-nya dia atau incident. Dan sekarang market balik lagi untuk ngetes level bottom-nya, dan itu di kisaran area ini gitu ya. Jadi memang bisa membentuk semacam, balik lagi tadi saya bilang, either itu range ya di kisaran area ini, atau ascending triangle. Tapi for now, karena kita lihat sentimennya cukup positif, saya akan leave ascending triangle di sini supaya make sure berarti kita probabilitas jauh lebih tinggi ke arah atas ya, atau ke arah penguatan gitu. Nah, kalian bisa lihat ini potensialnya untuk pergerakan saat ini. Saya akan tambahkan juga trendline atau garis supaya kalian tahu potensi resistance-nya. Dan itu di kisaran $23,60 plus di bagian bottom-nya itu di kisaran area $21,50. Break dari situ akan mengekspos kisaran area $19 untuk pergerakan si Chainlink. Oke? Nah, kalau misalkan untuk saat ini, kalian boleh perhatikan area ini. Kalau misalkan ini terjadi breakout, maka kita bisa ukur menggunakan ascending triangle ini, bagian badannya ya. Lalu kita bisa geser ke atas sebelah sini. Dan itu adalah potential target kita di kisaran $25,60 ya. Berdasarkan pergerakan sebelumnya, kita ngelihat memang sebelumnya sudah pernah ada history movement di kisaran area tersebut, di mana market itu sempat ketahan di kisaran area ini dan juga sempat false breakout di kisaran area tersebut ya. Sehingga menurut saya cukup reliable untuk area resistance berikutnya kita di kisaran $25,51 gitu. Oke? Dan ini untuk time frame kecil, artinya kalian bisa manfaatkan untuk trading cepat. Sementara untuk time frame besar tadi diperuntukkan untuk kalian yang mungkin lebih ke arah trading spot atau mungkin untuk invest jangka panjang ya. Intinya kalian perhatikan kisaran area tersebut. Lalu mungkin saya akan gunakan Fibonacci extension juga dari swing low to swing high terakhir yang ada di kisaran area ini, dan kita bisa dapetin kisaran target-targetnya kita ya. Nah, sementara ini yang udah confluence, artinya memang sudah confirm ya di kisaran $21,74, memang berpotensi menjadi target, bukan target sih, lebih tepatnya support untuk pergerakan si Chainlink. Sementara bagian topnya itu berarti di kisaran area ini ya, between 24,7 sampai 25,5 gitu. Kalau misalnya kalian trading, itu bisa dimanfaatkan untuk taking profit berkala ya, dimana salah satu posisi kalian bisa close dulu sekitar 50%-nya atau mungkin ya kisaran pergerakan itulah ya. Saya lihat ini cukup menarik ya Chainlink sebelumnya. Dia juga sama pernah membentuk pattern seperti ini. Ini sebetulnya adalah rising wedge ya, yang kecenderungan itu harusnya terjadi reversal gitu. Cuman luckily market breaknya ke atas gitu. Dan ini berarti membuktikan even though market menunjukkan bullish pattern atau bearish pattern, dia masih bisa bergerak ke arah sebaliknya ya. Kondisinya misalkan contoh seperti ini adalah ascending triangle, biasanya kecenderungannya dia break ke atas, tapi ada aja mungkin ke potensi dia untuk breaknya ke bawah dulu gitu ya. Nah, itu tetap perlu diperhatikan karena balik lagi trading itu adalah probabilitas dan nggak semua analisis kita itu udah pasti benar. Sometimes kita ada salah, sometimes kita ada benar. Jadi bijaksanalah dalam menggunakan informasi yang ada di video ini. Balik lagi ini untuk tambahan analisanya teman-teman juga. Dan saya bukan financial advisor, jadi please jangan digunakan video ini untuk sebagai buat teman-teman trading lah, ibaratnya begitu ya. Thank you so much for watching this video and I'll see you guys again in the next update. Thank you very much for watching and cheers.